Ya, jadi seolah-olah kalau berpikir dengan sudut pandang yang berbeda itu kayak dianggap dosa. Iya gitu. Jadi aku pingin bisa ini nyembuhin mama biar mama bisa jalan lagi, biar bisa beraktivitas lagi gitu. Lihat surrounding kan lagi rame-ramenya apa tuh yang ngeboman di gereja segala macam. Kayak nggak sinkron ya. Ini kita pikir bagus tapi kenapa ya orang-orangnya kenapa begini ya kan gitu. Right. Ya udah deh agnostik aja gitu kan, akhirnya agnostik. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga gue, welcome back bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita Tere. Nah sebelum gue lanjutin obrolan kita, gue mau ngomong dulu kepada kalian semua tetangga gue. Well, jika kalian mau tahu quotes dari para tetangga kita di sini, atau mungkin kalian juga ada request mau memanggil tetangga siapa yang pengen gue ajak ngobrol, atau mungkin kalian juga penasaran siapa sih tetangga kita minggu depan yang akan kita ajak ngobrol. Nah langsung aja cek di sosial media kita @DanielManantaNetwork atau bisa juga di @DanielTetanggaKamu. Alright, dan sekarang kita langsung balik lagi ngobrol sama Tere. Jadi maksud gue 23 tahun itu terkapar di atas tempat tidur aja. Iya, dan itu ada episode yang bener-bener aku merasakan alhamdulillah ya Allah, you chose me to have this scenario of life yang seperti ini gitu. Bayangin aja mama udah benar-benar dependent sama kita kan, anak-anak perempuannya. Aku berlima ya, 1, 2, 3, 4. Aku anak keempat, kakakku perempuan semua, adikku terakhir cowok gitu ya. Dan itu juga dalam sebuah keluarga Batak itu suatu it matters gitu. Akhirnya punya anak cowok gitu kan. Kalau enggak dia bisa sampai 13 gitu. atau enggak terima punya anak, enggak dianggap kita punya anak. Wow. Karena segitu patriarkalnya kan value-nya pada saat itu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin udah beda ya, karena kan semua udah kalau dulu kan gitu, kayak mamaku mungkin kayak kamu belum ada anak. Ini anak 1 2 3 4 enggak masih anak laki. Iya kan kayak gitu. Terus pada saat mama lagi produktifnya, terus kondisinya gitu lagi kan, ujinya luar biasa gitu ya. Ternyata dulu waktu kecil tuh aku inget banget, aku sering doa, ya Tuhan ini ya, lah Bapak yang ada di surga kan gitu ya. Aku pingin nyembuhin mama dong gitu ya, kayak gitu. Doanya tuh doa anak-anak gitu. Aku pingin bisa ini nyembuhin mama biar mama bisa jalan lagi, biar bisa beraktivitas lagi gitu. Ternyata aku dikasih obatnya, yaitu Al-Quran gitu. Jadi alhamdulillah ternyata obat itu bukan berarti harus ngomongin mamaku bisa jalan dalam artian fisik. Ternyata ya mama ngajarin aku sabar, mama ngajarin aku tentang bertekad kuat ya. Yakin aja nak gitu, yakin. Padahal waktu itu ini kita nggak bisa beli apa-apa buat makan gitu ya. Yakin aja nak, pasti ada pertolongan Tuhan itu ada. Terus ada aja loh beneran ada saudara bawa makanan gitu ya, kayak oke, God exists gitu. Jadinya kan ya kita akhirnya kan dengan segala kondisi kayak gitu kita akhirnya nyari Tuhan kan gitu. Dan ya menariknya adalah ketika aku mempelajari Bible, mama kan selalu tuh ya tiap pagi tuh kalau ini renungan harian santapan rohani ya gitu ya, selalu baca. Nah kan itu kan baca dari awal sampai akhir tuh ya, dari Kejadian sampai Maliaki, terus Matius sampai Wahyu gitu kan. Udah tuh aku baca semua tuh kan, aku semakin baca semakin bertanya gitu, karena emang aku dasarnya emang tukang nanya-nanya gitu ya. Jadi akhirnya aku nanya tuh ke guru, itu salah satunya nanyain tentang salah satu yang aku ingat banget tuh, nanyain tentang proses penyalipan. Ya, karena Yesus yang alhamdulillah sekarang aku tetap mencintai, tapi aku memanggilnya Nabi Isa, itu pada saat di Getsemani kan juga berdoa kan sama Tuhan gitu ya, pada Allah Bapa di surga. Kalau bisa mungkin cawan ini dilepaskan dari aku, tapi kalau jika itu adalah maumu gitu, berarti kan di situ ada posisi yang menurutku berserah gitu. Terus tapi memang pada saat aku mempertanyakan proses penyalipan itu, guru agamaku bilang jangan kelebayan nanyanya. Kalau kamu kelebayan nanyanya, kamu berarti kurang beriman gitu. Terus abis itu ya udah oke, nggak boleh nanya lagi. Abis itu justru ngaku dosa kan. Di zaman itu kan masih pemikirannya ya itu,
beragama aja gitu, nggak berusaha untuk mencari Tuhan gitu. Ya, jadi seolah-olah kalau berpikir dengan sudut pandang yang berbeda itu kayak dianggap dosa. Iya gitu. Jadi ya udah akhirnya dengan kondisi seperti itu aku akhirnya menerima, ya udah deh kayak nelen jamu aja pahit-pahit deh gitu. Berusaha untuk mengikuti, tapi di kepala tuh kayak kadang-kadang nggak nyambung gitu. Gitu. Apalagi karena memang dalam beberapa risetku tentang yang konsep One God tapi Trinity itu memang aku nggak ngerasa I am into it gitu. Dan menariknya ketika aku kuliah ketemu teman yang keluarganya backgroundnya tuh mualaf, neneknya dia mualaf gitu. Terus kita kan biasa lah tahun 98 ya lagi seru-serunya reformasi kan. Semua bisa ngerasa inilah akses informasi itu sangat memungkinkan saat itu gitu. Terus kita ngomongin macam-macam. Dulu aku kuliahnya kan di jurusan ilmu komunikasi ya di FISIP. Di FISIP itu bener-bener kayak dikasih ruang untuk berpikir gitu. Kalau dulu kayaknya kalau berpikir jangan kelebihan nanti kamu berdosa gitu. Ya, ini udah berpikirlah gitu. Kamu berpikir maka kamu ada gitu kan kalau kata Descartes. Ya udah. Oke, aku berpikir gitu. Terus kita sampai ke suatu pembahasan karena itu lagi ngomongin tentang teori komunikasinya Shannon Weaver. Kita sampai ke suatu pembahasan. Oke, berarti kalau ngomongin pesan nih, sumber pesan, ada kemungkinan mengalami kita nyebutnya apa? Inilah perbedaan antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Karena ada satu dan lain hal yang berhubungan dengan mediumnya atau channelnya gitu ya. Mungkin ada noise, ada disturb by apalah macam-macam gitu. Sehingga yang maksudnya pesan dari si A ke B itu gak sampai 100% sama gitu. Nah terus kita ngobrolin itu dan akhirnya kita sampai ke pembahasan tentang siapa sebenarnya pemilik alam semesta ini gitu kan. Ya karena aku udah dipahami oleh gereja dan keluarga itu ya udah ya itu Tuhan tapi inkarnasi dalam Yesus kan gue bilang gitu. Temanku bilang kalau Yesus kita juga mengimani gitu. Kan kaget kan, belum pernah ngobrol sampai sedip itu sama teman yang Muslim. Teman yang mualaf ini. Dia bukan mualaf, neneknya yang mualaf. Jadi dia mungkin udah biasa dengan pembahasan yang lebih santai kayak gitu. Gitu. Kalau yang lainnya kan biasanya kan gitu langsung udah bikin udah bikin pagar gitu kan. Akhirnya enggak ada. Iya terus ya udah terus seriusan bukannya kamu nabinya Muhammad kan kayak gitu. Itu juga. Jadi sebelum Nabi Muhammad Yesus dulu. Tambah bertanya lagi kan. Enggak pernah ada itu catatan literatur di kepalaku tentang itu enggak pernah. Seriusan gitu kan nanya gitu. Iya. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada ininya, ada kisahnya yang semuanya sama-sama ngebahas tentang Tuhan. Karena kita nyebutnya Tuhannya Allah. Tapi karena temanku daripada ntar jadi debat kusir kan kita diskusi kan gitu kan namanya juga anak berpikir kan. Oke. Yaudah diskusi orang Batak tuh tinggi gak sih? Ya kayaknya kalau intonasi mah itu dari I'm born with it ya. Jadi apa boleh buat. Nadanya pasti begitu. Minimal gain levelnya gede. Gain levelnya. Ya udah. Silakan. Singkat cerita akhirnya penasaran dong. Riset terus ketemu sama beberapa buku yang ternyata enlightening banget waktu itu gitu. Profesor Maurice Bucaille bikin buku Quran, Bible dan Science. Terus ada Syekh Ahmad Didat yang bikin buku The Choice gitu. Dan akhirnya semua pembahasan mereka itu menariknya adalah kalau yang Prof Maurice Bucaille itu akhirnya dia embrace Islam karena dia tadinya seorang ini kan profesor yang dia dari Perancis meneliti kadarnya garam di salah satu mumi kok ini tinggi sendiri gitu. Dan dia penasaran loh ini beda sendiri loh. Terus salah satu koleganya yang Muslim karena dia risetnya di Kairo kan di Mesir, dia bilang nggak usah pusing itu ada di Al-Quran. Udah dibahas bahwa Allah akan menjaga badannya Firaun yang satu ini untuk jadi peringatan gitu. Wow. Terus akhirnya di riset gitu. Oh iya beneran ada di surat Yunus ayat 92 gitu. Akhirnya dia masuk Islam dan dia akhirnya ngeriset lebih banyak lagi dan dia bikin buku itu gitu. Wow. Akhirnya aku baca bukunya dan menarik nih gitu. Terus akhirnya baca juga semuanya akhirnya pokoknya merujuk ke satu kitab yang belum pernah aku kenal sebelumnya yaitu Al-Quran. Dan dari situ akhirnya aku membuat risetku. Kali itu ya? Membuat risetku. Terus yang kayak
hah kok ini beda ya ternyata. Oh kalau di dalam pemahamannya Al-Quran yang dikurban tuh Nabi Ismail bukan Nabi Isa gitu. Oh ya oke. Terus ada kisah, oh sama ya kisah Nabi Musa nih, Nabi untuk Bani Israelnya emang rada-rada gitu kan, kan sama ya di kisahnya di dalam di dalam Taurat apa segala macam. Keperjanjian lama kan terutama itu ya. Terus tapi pas ketika Nabi Isa, kok beda gitu. Just like, kok menarik ya di sini ada pembahasannya bahwa Nabi Isa juga kisahnya sama apa istilahnya dia dengan Rohul Kudus gitu. Oh ada Rohul Kudus ya gitu. Oh ada tuh. Terus terakhir peristiwa penyalipan yang bikin aku benar-benar mikir. Itu ada di surat An-Nisa, makanya that's why I chose An-Nisa. Ternyata di dalam surat An-Nisa ayat 157 itu dijelasin bahwa mereka juga nggak yakin kalau yang disalib itu Nabi Isa gitu, dan Nabi Isa itu sebenarnya diangkat sama Tuhan ke langit gitu. Dan ada ayat yang di 171 itu diingetin kayak buat ahlul kitab gitu, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Dikatakan Tuhan itu satu bukan tiga. Terus yang kayak perhaps this is buat aku ya, lagi-lagi ya aku menyebut ini kan namanya agama kan hubungan tadi ya, hubungan yang diikhtiarkan seorang manusia agar tidak mengalami goncangan kerusakan ya. Jadi agama itu agar kita tidak brutal, tidak ada di frekuensi. Iya, tidak ada di frekuensi yang rusak itu gitu. Dan pada saat itu aku merasa ya udah oke, mungkin ini suatu tanda yang waktu itu aku bertanya-tanya, aku sambil minta kan show me the way gitu, karena aku sering nggak bisa terjawab nih di dalam Bible gitu, dan dikasih ini kayak is it gitu ya, tapi kok ya, ada tapi koknya, tapi kok lihat surrounding kan lagi rame-ramenya apa tuh yang ngeboman di gereja segala macam, kayak nggak sinkron ya, ini kitabnya kayak bagus tapi kenapa ya orang-orangnya kenapa begini ya kan gitu, ya udah deh agnostik aja gitu kan, akhirnya agnostik gitu. Tapi so tell me ini fase agnostik ini artinya apa sih? Kayak lu percaya ada Tuhan, tapi ada the greater power, the greatest one, the greatest power, tapi lu nggak mau terlibat dalam organized religion. Iya, karena menurutku itu cuman penamaan aja gitu. Oke. Dan kadang-kadang gara-gara itu mereka berantem kalau ingat Ku Klux Klan ya kan. Even Vatikan aja sama Martin Luther itu dulu berantem gitu. Jadi kayak apa sih ini kok kayaknya semuanya in the name of apa kalau lagunya dulu Rage Against the Machine. Oh iya. I won't do what you tell me. Ya kayak gitu ya. Kayak masa sih gitu. Ya udahlah, pokoknya kan Tuhan Maha tahu. Aku doa ya udah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan pemilik alam semesta. Selalu gitu ngomongnya. Gitu. Iya. Tapi berarti ketika lu menjalani si agnostik ini berarti lu nggak ke tempat ibadah, nggak ke tempat ibadah sama sekali dan belum berani juga ke masjid. Tetap doa tapi. Tetap doa. Di rumah gitu misalnya. Iya, tapi dengan dia itu freestyle gitu. Right. Sekarang ini gue sendiri juga banyak ketemu sama teman-teman yang mungkin gue percaya Tuhan, gue percaya ada yang ciptain bumi ini dan segala isinya, tapi untuk gue melakukan ritual-ritual dan habis itu hangout sama teman-teman yang yang kayaknya malah bikin gue ngerasa bersalah kalau misalnya gue gak ke gereja tiap minggu. Jadi pendosa gitu ya rasanya. Jadi kayak gue males deh. So they don't really believe in organized religion anymore. Itu dinamakan agnostik. You know, is that agnostic gitu? Iya, kalau from my understanding ya seperti itu yang Oke. Jadi itu gitu. Berapa lama tuh berarti? Mungkin setahun ya. Setahunan ya? Oke. So what happened sampai akhirnya dari yang udah nyaman nih dengan hubungan lo sama Tuhan tapi tanpa ke tempat ibadah sampai akhirnya sekarang ini? Nah itu ada satu momen sih sebenarnya, aku nyebutnya kode keras. Oke. Jadi suatu ketika aku dapat mimpi, mimpi yang wah itu mah kayaknya horor banget gitu kalau beneran kejadian gitu. Aku mimpi terbujur kaku yang kondisinya kayak ada di dalam kuburan. Ya gitu, di kuburan. Pokoknya rasanya itu gelap dan tiba-tiba ada cahaya nanya, siapa Tuhan, siapa nabimu gitu. Itu yang kalau inget
masih merasa merinding ya. Itu tuh aku bangun terus aku nangis gitu. Aku nangis ya. Ini is it gitu. Karena kan mimpi kan gak bisa dikontrol ya. Sesuatu yang aku meyakini itu hal gaib. Dan aku juga meyakini kalau di dalam Bible dulu kan kita tahu bahwa mimpi juga kan ada salah satu cara Tuhan menyampaikan kebenaran gitu kan. Yang oke, ya perhaps mungkin ini kali gitu. Jadi aku kerasa kayaknya kita nunggu apa lagi sih, nunggu dipanggil mati gitu. Nah, dari situ akhirnya aku sudah lebih rileks lah, lebih berserah lebih tepatnya mungkin ya untuk oke, mungkin iya ini udah dikasih kan kamu kemarin minta cari tahu yang mana the real truth ya udah akhirnya itu yang membuat aku kemudian lebih rileks dan dalam proses itu aku ya itu diizinkan oleh Allah untuk ketemu lagi sama papaku. Dan bapakku itu waktu itu ternyata juga dia bilang ya saya juga udah embrace Islam gitu. Oh really gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah ayo ya udah bapak ikut nyaksiin deh kamu syahadat gitu. Ya udah akhirnya aku syahadat 2 September 2000 di Masjid Raya Pondok Indah sama Ustadz Ridwan Lubis yang waktu itu juga mensyahadatkan bapakku gitu. Ya udah jadi nah dari situ aku ngerasa yang padahal kan ini aku dulu sebel banget gitu ya sama sosok ini gitu ya. Selalu yang aku ngerasanya kan sama papa. Iya gitu yang kayak tapi kok bisa gini ya dibersihin gitu ya. Hati tuh kayak dibersihin gitu. Kayak yang udahlah ya itu kan bagian dari proses tadi ya skenario Tuhan gitu yang kita nggak bisa ngontrol itu di luar kemampuan kita. Orang kita adalah servant of God kan. Kita kan selalu meyakini itu gitu bahwa ya nggak mungkin lah ya nggak bisa kita coba aja nggak bisa gitu. Ya itu menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita hanya hamba gitu. Dan dari situ Masya Allah gitu. Jadi kayak kok bisa ya rasa itu jadi hilang gitu. Padahal dulu kan pas megang ini bukan anak sembarang anak gitu ya. Iya. Ini adik saya gitu. Itu kan shocking banget ya. Iya. Itu kalau dibikin film kayaknya seru banget gitu ngebayangin part itu. Iya. Karena aku masih ngebayangin gitu kalau inget cerita itu gitu. Jadi ya udah singkat cerita akhirnya sejak aku menjadi muslim malah aku ngerasa ada pembaruan gitu dalam hubunganku dengan bapakku. Dan bahkan setelah itu kan sempat ada naik turun ya karena tadi ada isu-isu di luar itu ya yang nyangkanya aku bilang aku nggak ngakuin bapakku padahal itu ada isu-isu lain gitu ya pada saat yang aku ini nikah. udah setelah baikan. Saya pikir sebelum baikan ini terjadi. Setelah baikan ya itu namanya setan kan nggak suka dong. Wah ini kok bisa anteng sih akur lagi sama keluarga nggak bisa lagi dikasih isu baru ya iyalah gimana nggak bingung kan yang satu sisi. Ya iyalah belain ibu kanu lah yang ada di pelaminan daripada ya kan waktu itu kan karena sih kayak sorry, gitu. gue rada-rada agak miss dari itu ya. Iya, gue soalnya nggak ngikutin si gosip-gosip itu saat jadi itu. pokoknya suatu ketika itu ya? memang dibilangnya aku karena bapakku kan nggak tinggal bareng kan gitu ya. Maksudnya aku kan lebih sering ke mama gitu ya. Nah cuman pada saat itu dibilangnya aku nggak ngakuin bapakku gitu. Dibilangnya media nih yang ngomong. Media enggak maksudnya nanya siapa yang ngomong itu bapakku langsung atau bukan gitu kan. Cuman digoreng biasa gitu dan dibilangnya aku nggak mengakui bapakku sebagai bapakku gitu. Jadi enggak gitu. Akhirnya siapa yang ketahuan siapa yang ngegoreng berita itu? Iya tahu. Cuman kan kita kan nggak perlu ngainin lah gitu ya. Maksudnya part of the family tujuannya atau? Memang ya itu keluarga luar yang dari keluarga baru bapak. Namanya orang mau nikah kan pasti kan pinginnya kan yang lahirin lah ya, yang hadir. Sure. Ya udah karena bapakku nggak bisa karena kondisinya tadi, yang mendampingi nggak mau kalau barengan gitu kan. Ya udah mamaku aja gitu ya. Right. Kan udahlah hidup udah ribut ngapain ributin lagi kan gitu aku mikirnya. Ya udah jadi ya aku berusaha untuk stay in balance lah. Gimana pun juga kan mamaku dulu disakitin sama bapakku. Kalau aku terlalu dekat juga mamaku kan ngerasa kamu kok gitu nak sekarang ya kan serba salah gitu. Jadi kan dan gak enak loh jadi anak yang di posisi kayak gitu. Gitu. Makanya kalau sekarang sebuah kondisi perceraian itu dinormalisasi ya ampun gak kebayang anak-anak itu kayak apa kasihannya gitu. Sebagai orang yang pernah ngerasain di posisi itu sedih banget gitu. Makanya akhirnya setelah perjalanan gitu ya aku juga karena di satu sisi nggak sempat belajar secara menyeluruh pas aku nikah itu kan ya udahlah modal nikah aja niat nikah untuk sesuatu yang lebih baik gitu tapi nggak punya tools makanya pada saat di perjalanannya ya aku hancur lantak juga gitu ya akhirnya ya udahlah daripada mudorot nggak kuat lagi ya udah kita we can go on our way gitu ya satu-satu masing-masing gitu dan
ya pada saat itu tahun 2012 kondisi yang paling the lowest part lah of my life gitu. Mama juga lagi kondisinya ternyata kena cancer dan ada diabetes gitu ya. Jadi bener-bener pokoknya itu kayaknya ngerasanya ini why God why gitu. 2012. Oke, bentar. Jadi ini kondisinya berarti lu udah embrace Islam. Udah. Tapi belum belajar secara menyeluruh. Jadi kayak I just do it by otodidak gitu. Karena ternyata kan kalau belajar kan harusnya ada guru ya. Gitu. Jadi belum ada guru doang. Oke. Tapi secara karir pun juga I think at the time masih jadi musisi lah ya. Betul, gitu kan. Betul. Dan habis itu tahun 2012 itu konteksnya apa lagi ya? Aku udah di parlemen waktu itu 2009 kan masuk politik ya. Udah gitu. Parlemen. So what happened di tahun 2012 sampai menurut kayaknya nih dari mood-moodnya nih ini adalah titik terendah dalam hidup lu banget gitu. Ya itu kondisinya tuh bener-bener rasanya tuh kayak aku ada di rasanya di black hole gitu, kayak aku terhisap terus gitu, nggak pernah keluar lagi. Kondisinya bener-bener this is too much gitu for me ya, sebagai wakil rakyat yang ternyata surround me doesn't feels like they're wakil rakyat gitu kan ya. Kebanyakan kalau ngomongin idealisme bagus tapi in practice ya nggak matching gitu, dan banyak pemikiran yang bertabrakan di kepalaku gitu. Dan kondisinya waktu itu aku juga sambil ngurusin mama, karena pada saat nggak lama setelah aku masuk di parlemen mamaku kena cancer itu tadi gitu. Jadi yang bener-bener kepala tuh bener-bener kayak di blender out-outan lah gitu kalau dibahasain ya gitu. Terus divorce juga ya? Iya, karena pada saat itu kita udah bener-bener different frekuensi gitu. Jadi kayak udah nggak nyambung lah pokoknya, nggak nyambung berat. Dan akhirnya we went to court dan akhirnya pisah. Dan aku sambil ngurusin mama kan, sambil bolak-balik ke rumah sakit. Dan mama bilang, nak, berjuang bisa di mana aja. Terus nak, jadi muslim yang benar ya nak, muslim yang baik. Itu kayak langsung pok gitu. Wow. Padahal mama seorang Kristen yang taat. Dan that's amazing. Oh, I love that. Nggak boleh dong kalau kita ngaku bertuhan kok gitu amat sama yang beda agama. Mungkin kalau orang belajarnya sekedar belajar agama, dia ngerasa aku udah paling suci kan gitu. Nah, ada juga yang ini orang pendosa banget kayaknya, ya Allah hancur amat sih hidupnya gitu. Tapi kalau Allah izinkan dia nanti dapat hidayah ya, dengan satu perubahan kecil tahu-tahu dia meninggal, dia masuk surga, itu bisa juga.